Allah akan memberikan solusi dari masalah. Yang pertama diberikan rahmat dulu. Ya, Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. 155-nya masalahnya, 156-nya cara bersabar menerima. 157-nya diberikan rahmat. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ketika rahmat turun, solusi diberikan. Dan yang ketiga adalah pengabulan dari semua permohonan dunia yang baik-baik, juga kebaikan-kebaikan akhirat. Sifat dunia disebut dengan Rahman, sifat akhirat disebut dengan Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kalau sudah masuk ke majelis ilmu, isi tuh minta. Makanya antum saat masuk masjid doanya minta rahmat. Silakan cek. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Antum masuk ke masjid ini lewat berapa pintu? Satu pintu atau banyak pintu? Satu pintu. Satu pintu disebut dengan babun. Banyak pintu disebut dengan abwab. Antum kan masuk lewat satu pintu, kok mintanya banyak pintu? Allahumma ftahli abwab, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu, bukan satu pintu, pintu-pintu rahmatmu abwab. Kenapa disebut banyak pintu? Karena rahmat saja punya 3 makna. 1, ampunan dosa, 2, solusi dari persoalan, yang ketiga, permohonan dari dunia dan akhirat yang dimintakan. Makanya kalau masuk masjid, apalagi ikut taklim, ayo isi tuh minta. Kalau tidak minta rugi antum. Siapa yang tidak punya dosa? Angkat tangan, saya pulang. Siapa yang tidak punya dosa? Yang dosanya dikit, siapa? Yang dosanya agak banyakan? Yang dosanya banyak? Oh, kan saking banyaknya susah ngangkat. Balik, siapa yang pengen masuk surga? Angkat tangan. Yang ingin masuk surga, angkat tangan. Oh, surga Firdaus. Bersama Nabi SAW. Oh, Masya Allah. Aneh, dosa banyak pengen ke surga. Ya kan? Bagaimana cara masuknya? Ilangin dulu dosanya. Hapuskan dulu, buang dulu yang kotor. Isi yang baik-baik, isikan yang bening, masukkan. Begitu yang bening masuk, mudah ke surganya. Isi dengan amal soleh. Kalau antum belum keluarkan yang kotor, ini walaupun air bening nih, ada di dalamnya, antum isi, tapi dalamnya kotor, kan kotor juga airnya. Isi dengan tanah, isi dengan lumpur, masukkan air yang bening, gak akan berpengaruh pada keadaannya, tetap kotor. Keluarkan dulu, minta ampun pada Allah. Baru yang lain-lainnya datang. Sama dengan doa, taat gak akan bercampur dengan maksiat. Jadi begitu antum melakukan taat, maksiat pasti hilang. Gak ada orang taat sekaligus bermaksiat. STMJ, ya, sholat terus maksiat jalan. Itu mustahil. Sholat iya ke masjid, cuman pulang sendal hilang melulu. Ya, nah ini pasti ada masalah. Paham di sini? Ya, wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun kemudian ketenangan. Di taklim yang baik itu membuat hati tenang. Kalau antum ikut taklim, tapi hati nggak tenang atau tidak menenangkan orang lain yang tidak taklim, berarti salah taklimnya. Pulang taklim, hati gelisah. Ya, bukan karena gelisah persoalan lain, karena masalah-masalah yang disampaikan membuat kegundahan. Kalimat antum tuh gak bisa buat orang tenang. Ya, malah antum berpecah, malah antum berselisih, berarti ada yang salah dalam taklimnya. Ada yang keliru. Ya, ketiga teman-teman sekalian, Masya Allah, wa haffathumul malaikah. Nih, tanpa disadari, saat antum duduk di majelis ilmu, malaikat berkerumun kemudian menyertainya. Yang kelihatan berapa? Tapi malaikat hafat itu berdesakan, Masya Allah. Nah, hikmahnya tidak ditampakkan kepada kita supaya kita tenang belajarnya. Bayangkan kalau malaikatnya ditampakkan, Masya Allah, di tengah-tengah dekat di situ, tiba-tiba ada malaikat maut misalnya begini. Hati-hati mas, gitu misalkan nggak enak kita belajar. Ngapain? Cabut nyawa. Siapa? Ente. Nggak enak kita. Ya. Dan terakhir, wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Orang ini disebut-sebut, disanjung-sanjung oleh Allah di sisi semua makhluk di sampingnya sampai selesai dia belajarnya. Jadi antum tuh istimewa subuh ini. Antum disebut-sebut sampai dengan selesai. Si fulan, si fulan, si fulan. Malaikat berkerumun di samping. Tinggal antumnya mau nggak mendapatkan kemuliaan itu. Karena itu, mari kemudian kita gali kebaikan-kebaikan. Saya sebetulnya tadi malam berjanji subuh ini sesi untuk diskusi, tanya jawab. Tapi tadi ada permohonan untuk menyampaikan dulu tausiah supaya tidak saya mengecewakan dua pihak yang lain, maka kita gabungkan. Tausiah saya sampaikan, maka tanya jawab kita teruskan. Tausiah tadi kan mintanya tausiah Pak ya. Ya, tausiah itu pesan-pesan yang singkat tapi padat. Ya. Makanya dari situ ada wasiat. Orang kan jarang wasiat. Bapak mau wasiat sampai 2 jam wasiat gitu kan? Kan nggak ada orang mau meninggal sekarang atau bikin wasiat, nggak ada kan yang sampai 2 jam. Duduk sini, Papa mau ngasih wasiat, kan? Nggak ada, wasiat itu singkat padat. Nah, sifatnya disebut dengan tausiah. Saya telah memberikan tausiah yang singkat dan padat. Nah, sekarang saya teruskan untuk membahas sesi pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami, insya Allah. Sepakat? Baik. Semoga Allah muliakan kita.